Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Salah satu medan terjadinya penyimpangan dalam akidah adalah dalam hal pengobatan. Ketika seseorang yang menderita satu penyakit kemudian mendatangi dukun, tukang sihir, paranormal, atau orang-orang yang diistilahkan dengan orang pintar, maka disinilah letak terjadinya penyimpangan itu. Nabi SAW dalam beberapa hadis-hadisnya dengan tegas melarang umatnya untuk mendatangi mereka. Dalam hadis yang bersumber dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man ataka kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang mendatangi kahin atau dukun dan membenarkan apa yang ia katakan, sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat yang lain, Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab sahihnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman." Barang siapa yang mendatangi arraf atau tukang ramal dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Jami'ul Farid memberikan penjelasan bahwa arraf, tukang ramal, kahin atau dukun, munajjim atau ahli nujum, ahli perbintangan adalah nama yang sama untuk kedua makna-makna yang disebutkan tadi. Di dalam hadis yang lain, an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man tatayyara aw tutayyara lahu, aw takahhana aw tukuhhina lahu, aw sahara aw suhira lahu, wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Rawahu al-Bazzar bi isnadin jayyid. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukan termasuk golongan kami yang melakukan atau meminta tatayyur, yaitu menentukan nasib sial berdasarkan tanda-tanda benda, burung dan yang lain, yang meramal atau yang meminta diramalkan, yang menyihir atau meminta disihirkan, dan barang siapa mendatangi peramal dan membenarkan apa yang ia katakan, maka sesungguhnya ia telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Hadis riwayat Al-Bazzar dengan sanad jayyid. Dukun, tukang sihir, paranormal, dan orang-orang yang diistilahkan dengan orang pintar itu di dalam melakukan prakteknya mempergunakan jin dan meminta pertolongan mereka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahannya. Ibnu Katsir rahmatullah alaihi di dalam tafsirnya mengatakan, perkataan rahaqan di dalam ayat ini artinya isman atau khaufan, yaitu dosa dan ketakutan.
Karena itu, seorang manusia yang karena satu hal, misalnya karena takut ditimpakan satu mudarat, kemudian ia meminta perlindungan kepada jin dari berbagai mudarat-mudarat itu dengan melakukan bentuk-bentuk ritual dan bacaan-bacaan tertentu, maka amal yang ia lakukan itu adalah merupakan perbuatan dosa. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu juga kita mengetahui bahwa para dukun, tukang sihir paranormal dan orang-orang pintar di dalam melakukan prakteknya, ketika ia mendatangkan jin, maka ia menggunakan beberapa cara-cara yang kufur dan syirik. Antara lain yang dapat kita sebutkan, yaitu bersumpah atas nama jin dan syaitan. Jin itu datang ketika ia bersumpah atas nama jin tertentu yang ia panggil, atau ia menyembelihkan hewan untuk mereka, menuliskan ayat-ayat Al-Quran dengan darah haid wanita, atau menuliskan ayat-ayat Al-Quran secara sungsang, secara terbalik. Yang keduanya ini adalah merupakan bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang hukumnya adalah kufur, atau menyembah bintang dan beberapa bentuk-bentuk amalan-amalan lainnya yang tujuannya adalah mengundang atau mendatangkan jin, dan ketika jin itu sudah hadir, maka ia memintalah sesuatu yang ia inginkan kepada jin itu agar terpenuhi keinginannya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, salah satu karakteristik ajaran Islam adalah menunjukkan alternatif dari sesuatu perkara yang dilarang. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang segala bentuk-bentuk pengobatan dengan menggunakan jasa dukun-dukun, tukang sihir, paranormal, dan orang-orang yang diistilahkan dengan orang-orang pintar, maka alternatif dari pelarangan itu adalah satu bentuk pengobatan yang sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam turun-temurun kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in sampai kepada kita sekarang ini. Metode pengobatan yang disebut dengan ruqyah syar'iyah. Ruqyah syar'iyah ini sendiri bermakna pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa yang maktur, yaitu doa-doa yang bersumber dari Al-Quran itu sendiri dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, agar bentuk pengobatan yang disebut dengan ruqyah syar'iyah ini menjamin keselamatan akidah kita dari penyimpangan-penyimpangan. Maka Imam As-Suyuti memberikan beberapa persyaratan. Antara lain yang pertama, pengobatan itu menggunakan ayat-ayat Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang kedua adalah menggunakan perkataan berbahasa Arab yang dapat dipahami maknanya. Dan di sinilah letak perbedaan doa-doa dan mantra-mantra yang dilantunkan oleh para dukun-dukun dan tukang sihir itu. Mereka terkadang, bahkan umumnya, menggunakan doa-doa dan mantra-mantra yang tidak dipahami. Yang ketiga, dan ini yang terpenting, bahwa meyakini ruqyah itu tidak memberi pengaruh pada zatnya. Kita tidak boleh meyakini bahwa ruqyah itulah yang menyembuhkan, tetapi keyakinan kita yang benar bahwa ruqyah itu adalah sarana, ruqyah itu adalah alat, dan yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Ibrahim Muhammad bin Abdullah Al-Buraikan menambahkan satu syarat, bahwa tidak boleh ada sesuatu yang haram dalam kandungan ruqyah itu. Misalnya memohon pertolongan kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menggunakan nama jin atau raja-raja jin dan semacamnya. Adapun dalil-dalil tentang kebolehan menggunakan pengobatan dengan ruqyah ini, antara lain kami sebutkan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tercantum di dalam surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar, sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika pernah ditanya oleh salah seorang sahabat yang bernama Auf bin Malik radhiyallahu anhu perihal ruqyah yang pernah ia lakukan di zaman jahiliyah. Beliau mengatakan, bagaimana pandanganmu ya Rasulullah tentang hal ini? Maka beliau menjawab, i'ridu alayya ruqakum
la ba'sa birruqa ma lam takum fihi syirkun. Perlihatkanlah kepadaku metode ruqyahmu itu. Tidak mengapa ruqyah dilakukan selama tidak mengandung unsur syirik. Hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada bagian terakhir dari penjelasan ini, saya akan menjelaskan beberapa gejala-gejala dan tanda-tanda orang yang menderita penyakit karena gangguan jin. Perlu kita ketahui bersama bahwa salah satu penyebab terjadinya penyakit pada diri seseorang adalah karena gangguan jin, yaitu masuknya jin ke dalam tubuh manusia, baik itu karena ia masuk sendiri yang diakibatkan karena ia benci kepada manusia atau karena cinta kepada manusia, ataukah karena ia masuk dengan bekerja sama dengan tukang sihir atau dukun-dukun tertentu. Dan inilah yang disebut dengan sihir, ini yang disebut dengan dukun. Maka ada beberapa gejala-gejala yang dialami oleh orang yang menderita penyakit ini. Yang pertama, gejala pada waktu ia tidur. Biasanya orang yang seperti ini tidak segera dapat tidur kecuali melalui proses waktu yang panjang. Kemudian dalam tidurnya ia gelisah dan sering terkejut. Karena itu ia juga sering terjaga di waktu malam. Yang lainnya adalah banyak bermimpi, terutama mimpi-mimpi yang aneh dan mengerikan. Misalnya bermimpi melihat ataukah digigit ataukah dikejar oleh binatang-binatang tertentu seperti anjing, unta, ular, singa dan sebagainya. Kemudian bermimpi melihat orang yang agak aneh seperti amat tinggi atau sangat pendek dan berkulit sangat hitam. Ia bermimpi berada di kuburan atau tempat-tempat rawan tertentu. Ia bermimpi jatuh dari tempat yang tinggi, melihat bayang-bayang atau melihat hantu pada waktu ia tidur. Kemudian gejala-gejala yang lainnya juga masih pada waktu tidur adalah mengeluh dan menjerit, terkadang juga menggigit giginya. Bahkan ada yang berdiri dan berjalan secara tidak disadari. Gejala ini adalah salah satu gejala dari orang yang terkena sihir panggilan. Ia mendengar suara dari arah tertentu, lalu kemudian ia mengikuti panggilan daripada suara itu. Adapun gejala-gejala dan tanda-tanda pada waktu ia jaga, terkadang orang yang seperti ini kebanyakan kepalanya pening, kepalanya sering sakit. Setelah ia periksakan ke dokter atau para medis lainnya, ternyata bukanlah merupakan gejala medis. Penyakit kepala tidak diakibatkan oleh gejala medis. Gejala yang lain adalah buta mata hatinya dan berpaling dari aktivitas zikir dan salat serta berbagai perbuatan amal-amal baik lainnya. Ia merasa malas, letih, lemah, bahkan ada yang sampai sinting karena adanya pengerutan atau gangguan urat saraf. Ada juga satu bentuk sihir yang disebut dengan sihir gila, ya, sihrul janun. Salah satu penyebab seseorang menderita satu penyakit yang disebut dengan penyakit gila itu adalah karena gangguan jin. Kemudian gejala-gejala yang lain adalah merasakan satu penyakit pada salah satu atau beberapa organ tubuh dan sudah diperiksakan ke dokter atau para medis lainnya, tetapi ternyata tidak mampu terdeteksi. Kemudian gejala yang terakhir pada waktu ia jaga adalah kelindungan dan kebimbangan di dalam berpikir. Gejala yang ketiga, dan ini adalah merupakan gejala yang nyata bagi orang yang menderita penyakit yang diakibatkan karena gangguan jin, yaitu mengalami apa yang disebut dengan kesurupan. Kesurupan itu sendiri adalah satu bentuk atau satu gejala atau satu penyakit di mana ia tanpa sadarkan diri atau ia sadar tetapi ia tidak mampu mengendalikan dirinya untuk mengucapkan perkataan-perkataan tertentu dan melakukan gerakan-gerakan tertentu. Itulah sebabnya orang yang kesurupan setelah ia sadarkan diri, setelah ia siuman, maka ia tidak mampu mereview ulang, tidak mampu mengulangi kembali apa yang ia katakan dan apa yang ia perbuat tadi. Perlu juga saya menjelaskan bagaimana cara mendeteksi dan mengobati orang yang ada gejala-gejala penyakit yang diakibatkan oleh gangguan jin. Yang pertama adalah orang tersebut membaca sendiri jika ia mampu, yaitu ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa dari Nabi SAW seperti yang tercantum
di buku saya halaman 45 sampai 63. Kalau ia tidak mampu, maka dibacakan oleh orang lain yang baik tajwidnya dan baik makhrajnya. Dan yang ketiga, kalau kedua metode yang di atas tidak bisa kita lakukan, maka kita mendengarkan langsung ayat-ayat ruqyah seperti yang ada di dalam kaset ini. Jika dengan ketiga metode deteksi tadi, kemudian orang yang dideteksi ini mengalami reaksi langsung berupa kesurupan, maka kita katakan orang ini positif menderita suatu penyakit yang diakibatkan karena gangguan jin. Mudah-mudahan penjelasan dan petunjuk ini dapat kita pahami bersama dan bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.